Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Staima Podcast. Bersama saya, Hujatul Mila Husna, selaku host podcast pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan mengulik dan membahas mengenai tema yang sangat menarik. Apa tema itu? Temanya adalah mengenai Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau Prodi PGMI di STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Dan kita juga akan membahas tema ini dengan narasumber yang menarik pula, yakni dari pejabat struktural di STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang, Ibu Dr. Rohmah Istiqomah SS MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sangat sehat, baik sekali. Alhamdulillah. Lah ini kita panggilnya Ibu Rohmah atau Ibu Istiqomah nih enaknya? Sebenarnya kalau panggilan itu saya panggil, ada yang memanggil Ibu Rohmah, ada yang Ibu Rahmah juga boleh. Oh, Ibu Rahmah atau Ibu Rohmah ya? Iya boleh, sangat boleh. Jadi panggilnya Ibu Rahmah aja ya Bu ya? Oke. Jadi Ibu Rahmah ini merupakan Kepala Prodi atau Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Betul ya Bu ya? Betul. Nah mungkin dari teman-teman PGM ini masih belum yang kenal betul gitu dari Ibu Rahmah ini. Boleh nggak kita kenalan dulu lebih dalam siapa sih Ibu Rahmah ini, terus rumahnya di mana, terus mungkin tanggal lahirnya berapa, biar ada yang ngadu gitu kan Bu. Monggo Ibu boleh. Saya Rahmah Istiqomah. Bener ya, kalau asalnya itu saya asalnya dari Indramayu, Jawa Barat. Cuma tahun 2020 akhirnya mendapatkan jodoh orang Malang. Jadi sekarang domisilinya di Malang, tepatnya di Merjosari. Merjosari. Iya. Merjosari itu di Noyo. Oh di Noyo, ya. Dan saya mulai mengajar di Al-Hikam itu tahun 2019 akhir. Jadi terhitungnya sih masih baru. Oh masih baru. Berarti sebelum menikah ya Bu ya? Iya, sebelum menikah, beberapa bulan sebelum menikah. Oh iya. Berarti menjadi ketua prodi di PGMI sendiri, Ibu Rahmah ini masih baru ya Bu ya? Iya, terhitungnya masih baru sih Mbak, dari Desember, dari bulan Desember. Dan ya sampai sekarang. Ya. Oh alhamdulillah. Tuh. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan intinya ini Bu ya, saya kan nggak tahu nih, saya kan dari PAI, pengen tahu sedikit lah, kapan sih berdirinya program pendidikan PGMI ini di STAI Ma'had? Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ini berdiri pada tanggal 15 Juli 2016. Jadi motivasi kenapa kok ya? Iya. Harus berdiri gitu. Yeah. Program PGMI. Nah pada awalnya kan sejarahnya itu STAI Ma'had, prodi pertama yang didirikan itu ada PAI, Pendidikan Guru Agama Islam, lalu yang kedua Manajemen Pendidikan Agama Islam. Nah karena kebutuhan pasar juga ya, guru itu kan sangat dibutuhkan. Iya. Jadi berangkat dari hal tersebut, makanya diberdirikanlah prodi PGMI itu. Jadi ya memang salah satunya karena kebutuhan. Dari kebutuhan target pasar di luaran ya Bu ya. Berarti berdirinya PGMI ini berarti dilihat dari mungkin guru-guru MI masih kurang kayak gitu ya Bu. Iya, seperti itu. Namun mungkin ya dari teman-teman tuh masih ada yang bingung gitu. Misalnya dari yang calon maba gitu misalnya, kalau perbedaan dari PGMI sama PGSD itu apa sih? Terus nanti kalau misalnya masuk ke PGMI bisa nggak ya ngajar di SD gitu? Misalnya kayak gitu gimana Bu ya? PGMI dan PGSD memang sebenarnya sih sama, hampir sama, setara.
Tapi ada perbedaannya. Kalau PGSD sendiri itu secara umum, sedangkan secara umum dan nanti lulusannya itu memang menjadi guru di sekolah dasar. Sedangkan untuk PGMI itu bisa mengajar di MI dan juga SD, tapi PGMI sendiri dalam perkuliahannya itu lebih banyak membahas tentang keagamaan seperti itu. Jadi mata kuliah keagamaan itu bisa masuk di prodi PGMI. Jadi calon guru nih nantinya tidak hanya belajar tentang guru SD atau secara umum saja, tapi juga ada keagamaannya gitu yang masuk di prodi PGMI. Terus ini juga Bu, misalnya gitu ya, mahasiswa PGMI nanti waktu awal-awal memang kayak ada semangat buat nanti aku mau jadi guru MI gitu. Tapi nanti setelah akhir-akhir kok lebih menarik jadi guru SMP ya, misalnya kayak gitu. Apakah mereka ini juga bisa masuk di jenjang-jenjang selanjutnya atau gimana? Sebetulnya kalau PGMI atau PGSD itu tidak bisa menjadi guru SMP atau SMA karena memang dalam perkuliahannya itu difokuskan ke jenjang sekolah dasar. Jadi tidak belajar jenjang menengah dan jenjang atas. Begitu. Jadi memang fokus ya Bu ya PGMI. Iya. Jadi memang harus berkomitmen yang mau masuk PGMI. Oke. Kalau ini Bu, kalau melihat dari visi dari STAIMA ini kan bagus ya. Terus saya kan juga dari prodi PAI masih belum tahu visi dari prodi PGMI ini sendiri tuh apa sih Bu? Boleh saya tahu? Visi prodi PGMI itu terwujudnya program studi PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang terintegritas dan mempunyai akhlakul karimah, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmatan lil alamin pada tahun 2025. Jadi kami itu mempunyai progres yang sangat bagus ke depannya. Jadi tidak hanya menjadi guru tapi juga harus ada rasa mengabdinya. Ketika menjadi guru itu tidak hanya mendidik saja, mengajar siswanya, tetapi juga ada rasa pengabdiannya. Itu di lembaga yang mereka ajar. Memang kan yang dicari itu rasa pengabdiannya itu ya Bu ya. Kadang yang sulit dicari itu. Terus kalau misalnya di program studi PGMI ini apakah ada kayak untuk melatih skill mereka? Itu misalnya kan kalau misalnya ngajar di SD itu kan kita harus terampil, untuk menstimulus mahasiswa yang misalnya introvert gitu, terus ingin menjadi guru MI, itu apakah ada mata kuliahnya sendiri gitu? Ya, memang ada. Jadi di PGMI itu ada mata kuliah yang mengasah skillnya, misalkan olahraga gitu. Ada di PGMI, tidak hanya di PGSD, PGMI juga ada mata kuliah jasmani dan olahraga. Nah itu melatih skill mereka, apakah bisa nantinya mengajar olahraga ketika sudah terjun di masyarakat. Jadi mereka praktek mengajar olahraga, mata pelajaran olahraga. Ada juga mata kuliah seni budaya dan keterampilan. Nah, itu bisa mengasah mahasiswa dari dosennya sendiri, menugaskan mahasiswanya untuk misalkan praktek menari. Jadi insya Allah kedepannya wacana saya ini ingin mengundang tenaga ahli terkait kesenian gitu. Karena di sini ketika ada acara itu biasanya mahasiswa PGMI itu menampilkan karyanya ya seperti menari seperti itu. Jadi ada juga seni menggambar, seni musik. Jadi memang sudah ada wadahnya. Seperti itu ya. Berarti
dari mahasiswa prodi PGM ini sebenarnya jadinya nanti tuh all in one gitu Bu ya. Betul. Bisa ini, bisa itu gitu. Terus bagaimana sih kalau dari program studi PGMI sendiri mempersiapkan mahasiswa terbaik nanti ketika sudah lulus? Itu apakah ada step-stepnya gitu atau ada triknya sendiri gitu dari Ustazah? Jadi dalam mempersiapkan mahasiswa ketika nantinya lulus dan bekerja gitu. Jadi mahasiswa ini dituntut belajar di Al-Hikam itu seperti contohnya presentasi, lalu praktek mengajar gitu supaya nantinya tidak kaget. Lalu ada juga praktek mengajar di sekolah itu ada. Jadi nanti sudah siap ketika sudah lulus menjadi guru, karena profil lulusan PGMI ini kan sangat jelas menjadi guru MI atau sekolah tingkat dasar gitu. Nah, ketika sudah ada prakteknya gitu dengan menggunakan metode-metode yang sudah dipelajari nih ketika kuliah, nanti ketika mengajar di sekolah itu sudah siap menjadi guru MI atau sekolah tingkat dasar. Oh begitu. Iya. Kalau untuk kompetensinya sendiri dari mahasiswa itu nanti setelah menjadi lulusan itu bisa berkiprah di apakah hanya guru saja gitu, apakah hanya untuk menjadi guru murid MI gitu, atau bisa membuka les privat gitu misalnya, apakah bisa? Kalau melihat profil lulusan memang ditujukannya menjadi guru MI ya, guru MI, tetapi tidak menutup kemungkinan misalkan mahasiswanya ingin membuka les-lesan, itu sangat bisa. Apa yang dia dapatkan selama masa kuliah itu bisa diterapkan, apalagi misalkan ada membuka les-lesan biasanya sebelum itu tuh biasanya les itu kebanyakan memang dari tingkat dasar gitu. Jadi ini PGMI ini kalau misalkan mau membuka lembaga privat, les privat itu sangat bisa, karena PGMI sendiri kan mata kuliahnya mencakup semuanya, semua mata pelajaran yang ada di SD itu dipelajari. Misalkan IPA dan pembelajarannya, matematika dan pembelajarannya, IPS dan pembelajarannya. Nah, itu sudah termasuk dalam mata pelajaran di SD gitu. Jadi sudah bisa diajarkan. Oh, gitu. Jadi memang lulusannya memang mau jadi guru, tapi juga kalau misalkan ingin membuka les privat itu sangat boleh, karena itu kan masih sejalur gitu, masih bisa menjadi seorang guru atau pendidik. Oh iya. Namun Ustazah, kalau misalnya nanti setelah jadi lulusan mahasiswa PGMI ini ya, nanti maunya jadinya tuh membuat sekolah sendiri gitu, membuat lembaga MI sendiri, itu bisa nggak kalau misalnya melalui jurusan PGMI itu Ustazah? Insya Allah sih bisa sih, menurut saya bisa. Tapi balik lagi, untuk membuka lembaga formal itu kalau lembaga formal itu kan terkait dengan pemerintah ya, jadi kuliahnya juga tidak hanya S1, tapi juga harus berlanjut gitu. Harus berlanjut ke S2 bahkan ke jenjang S3. Karena tujuannya apa? Karena wawasannya juga, karena membuat suatu lembaga itu ya tidak semudah itu gitu. Kecuali memang les privat yang sifatnya yang sifatnya masih rumahan, itu masih bisa. Tapi kalau misalkan sudah besar dan itu memang harus didaftarkan, itu bisa-bisa saja, tapi harus menggandeng tenaga ahli yang lain. Begitu ya. Berarti ya harus melewati step-step dulu ya, agar bisa membuat lembaga MI sendiri. Tapi kalau
dari misalnya dari lulusan ini menurut Ustazah ini ya, apakah itu cuma terpaku jadi pengajar aja, ataukah bisa punya profesi lain, misalnya dari lulusan PGMI ini gitu? Kalau melihat profil lulusan ya jelas menjadi guru, tapi balik lagi kita itu di Staima Al-Hikam Malang ini kan PGMI-nya, tapi kan tadi visinya itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmatan lil alamin. Jadi harus ada ngabdinya. Jadi memang terkait ini guru terkait rahmatan lil alamin ini, jadi guru itu tidak bisa dijadikan ini yang profesi yang menetap gitu. Profesi yang penghasilannya banyak. Enggak, itu tidak bisa, karena balik lagi ke visi itu harus ada rahmatan lil alamin atau hakikatnya itu pengabdiannya itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswanya nantinya juga punya pekerjaan sampingan. Ada juga ini mahasiswa PGMI ini sudah ada yang sudah mengajar, tapi juga dia punya sampingan. Gitu ya. Beliau ini mempunyai warung kopi, ada yang seperti itu. Jadi sampingannya, walaupun dia basicnya dari PGMI harus, karena mengajar itu suatu keharusan ya untuk dia, karena ya kembali lagi basicnya tadi, tapi juga dia ada jiwa entrepreneurnya. Jadi dia membuka warung kopi itu. Gitu. Jadi banyak melatih skill ya. Menurut saya kalau di PGMI itu ya Ustazah ya. Apalagi untuk menghadapi anak-anak itu kan nggak mudah ya Ustazah ya. Berarti di PGMI itu juga ada jurusan mata kuliah yang kayak memahami karakter anak gitu juga ada ya Ustazah ya? Ada. Jadi ada mata kuliah bimbingan konseling ada, lalu juga pendidikan dan pembelajaran anak usia SD ada. Dan sebagainya. Jadi guru di sini PGMI itu nanti ketika mengajar itu harus tahu tingkatan-tingkatannya. Memperlakukan anak SD kelas 1 dan kelas 6 itu berbeda, karena psikologisnya juga berbeda. Jadi harus paham. Baik Ustazah. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami lebih detail itu masuk ke jurusannya ya Ustazah ya, untuk calon maba ini ya. Yang terakhir ini Ustazah, bagaimana pesan Ustazah bagi anak muda, khususnya mahasiswa Staima, dan lebih khususnya lagi untuk mahasiswa PGMI sendiri dan calonnya? Kan setelah ini ada mahasiswa baru ini Ustazah ya. Bagaimana pesan Ustazah untuk mereka ini gitu? Jadi kalau untuk mahasiswa PGMI sendiri itu lebih ditingkatkan lagi belajarnya, karena kita nanti lulusannya menjadi guru SD atau MI terutama ya. Nah itu membutuhkan skill-skill. Jadi yang masih menjadi mahasiswa Staima nih harus giat lagi belajarnya. Nah skill yang ada, yang dipunyai teman-teman mahasiswa ini harus di-up lagi gitu, di-upgrade lagi. Kalau misalkan saya masih belum bisa nih gitu, saya belum tahu skill apa yang saya punya gitu. Nah bisa berkonsultasi dengan kaprodinya, bisa dengan saya bisa. Nah seperti itu. Nah untuk calon maba bahwa nih PGMI di Staima ini sangat bagus menurut saya. Jadi memang kalau lulusannya itu kan memang menjadi guru MI ya, guru MI atau guru SD. Tapi di Staima juga pembelajarannya itu tidak hanya pendidikan guru secara umum, tapi juga agamanya juga
masuk. Dan apalagi satu lagi di Staima Al-Hikam ini kan ada ma'hadnya. Nah, menjadi poin plus juga. Iya, betul. Nah, itu bisa diaplikasikan nanti ketika kuliah, bahkan ketika nanti sudah lulus nanti ya, gitu. Terus juga menurut saya lulusan PGM ini juga menjadi pegangan juga ya untuk para ibu-ibu di luar sana, calon ibu untuk mendidik anak gitu. Jadi mungkin itu saja Ustazah yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat ini. Untuk teman-teman yang masih kepo-kepo atau calon maba nih ya, terutama masih kepo-kepo tentang PGMI, kalian bisa survei sendiri ke kampus kita, tanya-tanya, dan Ibu Rahma bisa ditemui ya Ustazah ya. Tanya-tanya sendiri ke Ibu Rahma untuk calon-calon maba. Mungkin itu saja teman-teman mengenai prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Staimahat Ali Al-Hikam. Jika ada kurangnya tadi bisa survei sendiri ke Ibu Rahma. Dan untuk teman-teman viewers, ada informasi tambahan terkait PMB Staimahat Ali Al-Hikam Malang. Waktu pendaftarannya ini sudah dimulai dari 4 Desember yang lalu, 4 Desember 2023, dan akan ditutup kembali 9 September tahun 2024. Jadi masih panjang nih teman-teman untuk memikirkan opsi terbaiknya mana ya. Oh, Al-Hikam ya, itu masih panjang waktunya masuk ke Staima Al-Hikam ini. Dan jangan lupa teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus update tentang Staimahat Al-Hikam ini bisa melalui Instagram kami, Facebook kami, atau YouTube kami. Instagram kami kalian bisa add akunnya dengan username @Staimahat Ali Al-Hikam. Terus juga kita punya Facebook yang nickname-nya Staimahat Ali Al-Hikam Malang. Dan jangan lupa teman-teman yang udah nonton YouTube ini jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan podcast-podcast kita selanjutnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustazah ya waktunya. Mungkin itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan kata-kata tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hujatul Mila Husna selaku host podcast pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staima Podcast, let's talk.